Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang bunga bangkai, yaitu Titan Arum. Tapi sebelum memulai video kali ini, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan isi komentar di bawah. Titan Arum atau dengan nama ilmiahnya Amorphophallus titanum. Titan Arum merupakan spesies tanaman bunga bangkai terbesar di dunia yang bisa tumbuh mencapai tinggi 5 meter dengan diameter 1,5 meter dan berat bisa mencapai 113 kg. Tanaman ini pertama kali ditemukan tahun 1878 di Pulau Sumatera oleh seorang ahli botani asal Italia bernama Odoardo. Amorphophallus titanum diambil dari bahasa Yunani. Amorpho berarti bentuk yang rusak, dan phallos yang artinya alat vital lelaki, dikarenakan bentuknya mirip alat vital lelaki yang rusak. Titan Arum merupakan populasi tanaman liar di hutan Sumatera yang banyak tumbuh di wilayah Bengkulu dan Lampung. Banyak yang mengatakan bunga ini merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan. Sebenarnya itu salah, melainkan sekelompok bunga kecil yang tersusun dalam bentuk bulir menempel pada tongkol bunga berbentuk lingga atau phallus. Phallus tumbuh menjulang dikelilingi perhiasan bunga atau spata berukuran besar. Bunganya berumah satu, tetapi bunga jantan dan betina tidak masak dalam waktu bersamaan. Kelengkapan fase pertumbuhan bunga ini berupa batang, daun, bunga, biji, dan umbi. Tanaman ini memiliki batang semu, sama halnya dengan batang pisang. Batangnya hanya merupakan pelepah-pelepah daun menyatu. Daunnya disebut daun majemuk, dan tangkai daunnya disebut batang semu yang berwarna hijau dengan bercak-bercak putih. Daun ini bisa mencapai tinggi 3 meter. Struktur bunganya berbentuk tongkol dengan bunga jantan dan betinanya menempel pada tongkolnya. Tongkol kurang lebih terbagi atas bagian betina, duduk berjajal-jajal bagian jantan. Bunga jantan terletak pada bagian atas tongkol, sedangkan bunga betinanya terdapat pada bagian pangkal tongkol. Bunga betina masak lebih dahulu daripada bunga jantan, sehingga memerlukan bunga jantan yang berasal dari perbungaan lain. Nah, bau busuk inilah yang mengundang serangga-serangga kecil dengan harapan membawa serbuk sari dari perbungaan lain. Warna bunga ini bervariasi dari merah lembayung sampai kehijauan.
Buah bunga ini berbentuk bulat lonjong, warna oranye cerah ketika muda, dan menjadi merah saat masak. Pada kondisi normal, biji yang dihasilkan sekitar 200 buah, dengan panjang 4,7 cm. Umbi berbentuk bulat, agak pipih, dengan permukaan berbentol-bentol yang penuh dengan mata tunas. Umbi tidak sekedar sebagai organ penyimpang cadangan energi, melainkan juga menjadi alat pertahanan hidup dalam keadaan lingkungan tumbuh yang membahayakan hidupnya. Titan arum memiliki dua fase dalam pertumbuhannya, yakni fase vegetatif dan fase generatif. Berikut adalah penjelasan dari fase-fase tersebut. Pada fase vegetatif atau fase daun, di mana fase ini titan arum tidak akan menjadi bunga, melainkan menjadi sebuah pohon berdaun. Proses pertumbuhan ini dimulai dari sebuah umbi yang disusul munculnya tunas. Lalu titan arum hanya menumbuhkan sebuah tangkai daun. Masa berikutnya, titan arum memunculkan daun-daun. Daun ini mengumpulkan energi, lalu dikumpulkan ke dalam umbi. Cadangan makanan ini untuk membantu menumbuhkan bunga pada fase berikutnya, yaitu fase vegetatif. Setelah tumbuh selama 12-8 bulan, daun ini mulai berguguran dan kembali ke masa istirahat, yaitu fase dorman. Fase generatif merupakan fase produktif yang akan menghasilkan serentetan buah dalam satu tangkai. Fase ini tumbuh tiap 4-5 tahun sekali. Setelah beberapa saat fase istirahat, umbi tumbuh menghasilkan tongkol cikal bunga sepekan sebelum mekar. Corak kelopak bunga sudah mulai dapat terlihat, dan setelah beberapa saat, bunga mulai menghasilkan bau bangkai yang mengundang serangga untuk datang. Sepekan setelah mekar, bunga mulai layu dan hanya meninggalkan tongkol saja. Buah yang tertinggal di tongkol dimakan burung dan dibawa untuk membantu proses penyerbukan kembali. Setelah beberapa saat, tongkol layu dan kembali ke masa dorman, yaitu fase bunga tidak mati, melainkan masa istirahat untuk tumbuh kembali. Nah, itulah penjelasan singkat tentang bunga titan arum. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam memberikan penjelasan pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Dan share ke media sosial Anda agar bisa berbagi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.